Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Asidiki dengan nomor NIM 241223056. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa soal perihal UTS mata kuliah komunikasi bisnis. Soal yang pertama, prinsip dasar komunikasi. Prinsip dasar komunikasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, kejelasan. Pesan yang disampaikan harus dengan jelas dan mudah dipahami. Contohnya yaitu menggunakan bahasa yang sederhana saat menyampaikan instruksi kerja. Yang kedua, ketepatan. Informasi yang disampaikan harus benar dan sesuai fakta. Contohnya, memberikan laporan keuangan tanpa data yang keliru. Yang ketiga, konsistensi. Pesan yang disampaikan harus konsisten dari waktu ke waktu. Contohnya, aturan perusahaannya tidak berubah-ubah secara tiba-tiba. Yang keempat, empati. Memahami perasaan dan sudut pandang lawan bicara. Contohnya, mendengarkan keluhan karyawan dengan penuh perhatian. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Ada respon dari penerima pesan untuk memastikan pesan dipahami. Contohnya, atasan meminta konfirmasi setelah memberikan tugas. Dan yang keenam, konteks. Komunikasi yang disesuaikan dengan situasi dan lingkungan. Contohnya, menggunakan bahasa formal saat sedang melaksanakan rapat dengan klien. Selanjutnya yaitu komunikasi lintas budaya dalam lingkungan bisnis global. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi lintas budaya dalam bisnis global. Setiap budaya memiliki cara berkomunikasi, menyampaikan pesan, serta memahami konteks yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau ketidakefisienan dalam kerjasama bisnis. Adanya contoh studi kasus antara Indonesia serta Taiwan. Dalam gaya komunikasi, Indonesia dikenal dengan budaya kolektivis dan high context, di mana komunikasi cenderung tidak langsung, menjaga keharmonisan, dan menghargai hierarki. Sedangkan Taiwan juga kolektivis, namun gaya komunikasinya bisa lebih langsung dan fokus pada efisiensi, terutama dalam konteks bisnis modern. Dampaknya, gaya komunikasi tidak langsung orang Indonesia bisa disalahartikan oleh orang Taiwan sebagai ketidakjelasan, sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi dalam bisnis. Solusinya, yang pertama, menggunakan komunikasi yang jelas, yang kedua, menggunakan mediator budaya, serta yang ketiga, pelatihan lintas budaya. Selanjutnya yaitu soal yang kedua mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Komunikasi verbal dalam konteks profesional mengacu pada penggunaan kata-kata baik lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan, informasi, atau pendapat secara langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi tanpa kata-kata yang melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, dan intonasi suara. Mengapa komunikasi nonverbal sering dianggap lebih jujur dibandingkan dengan komunikasi verbal? Karena komunikasi nonverbal dalam komunikasinya menggunakan ekspresi yang mencerminkan perasaan dan pikiran sehingga cenderung lebih spontan dan sulit dikendalikan dibandingkan kata-kata yang diucapkan. Contohnya, seorang manajer mengatakan setuju, tapi bahasa tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Tidak ada kontak mata, tubuh menjauh, dan suara datar. Hal ini bisa membuat karyawan bingung dan ragu apakah manajer benar-benar setuju atau tidak. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga, adanya kasus yaitu seorang manajer dari budaya individualistik Amerika Serikat bekerja dengan tim dari budaya kolektivistik yaitu Indonesia. Ia sering menuntut inisiatif pribadi, sementara tim menunggu instruksi dan konsensus kelompok, sehingga menyebabkan kesalahan persepsi budaya. Manajer dari Amerika Serikat menilai bahwa karyawan yang baik adalah yang bisa bertindak mandiri, mengambil inisiatif sendiri, dan proaktif,
Sedangkan tim dari Indonesia justru lebih terbiasa bekerja berdasarkan instruksi atasan dan mempertimbangkan keputusan kelompok karena budaya kolektivistik menekankan harmoni, hierarki, dan konsensusnya. Mengakibatkan manajer melihat tim sebagai tidak proaktif, kurang inisiatif, sedangkan tim bisa merasa bingung, tidak diberi arahan jelas, atau bahkan menganggap manajer tidak menghargai kerja tim. Solusi yang harus diterapkan, yang pertama, adanya sosialisasi, menjelaskan pentingnya inisiatif dalam konteks kerja tim. Kedua, memberikan apresiasi, memberi pujian kepada tim atas inisiatif bersama. Sedangkan yang ketiga, forum kolaboratif, melakukan rapat secara rutin untuk diskusi dan konsensus. Selanjutnya yaitu soal yang keempat mengenai rancangan strategi komunikasi. A. Tujuan rapat dan agenda ringkas tujuan. Tujuan rapat yaitu menyelaraskan pemahaman dan kepentingan lintas departemen terhadap proyek atau isu tertentu, serta mengambil keputusan bersama berdasarkan masukan semua pihak. Adapun cara dalam melakukan rapat. Yang pertama, pembukaan dan tujuan rapat selama 5 menit. Yang kedua, presentasi isu atau proyek selama 10 menit. Yang ketiga, sesi masukan dan diskusi terbuka per departemen selama 20 menit. Yang keempat, identifikasi titik temu dan perbedaan selama 10 menit. Yang kelima, penentuan langkah atau keputusan bersama selama 10 menit. Dan yang terakhir, yang keenam, penutup dan tindak lanjut selama 5 menit. Selanjutnya, teknik menjaga partisipasi merata. Yang pertama, dapat menggunakan teknik round robin agar setiap departemen dapat mendapat giliran berbicara. Yang kedua, menyediakan format tanya jawab secara tertulis bagi peserta yang kurang nyaman saat berbicara secara langsung. C. Antisipasi konflik yang mungkin muncul. Yang pertama, menerapkan aturan komunikasi dari awal, seperti mendengarkan tanpa interupsi dan menghormati pandangan yang berbeda. Yang kedua, fokus pada diskusi, pada data, dan tujuan bersama, bukan opini atau kepentingan pribadi. D. Strategi tindak lanjut rapat. Yang pertama, menjadwalkan rapat tindak lanjut jika diperlukan dengan fokus pada evaluasi progres dan hambatan. Yang kedua, meminta umpan balik atas pelaksanaan rapat untuk perbaikan di masa depan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.